Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya perbuatan Tuhan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Kolose 3 ayat 23. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang mempunyai kenangan. Ada kenangan tentang keluarga, masa kecil, perjuangan keberhasilan, bahkan masa-masa sulit yang pernah dilewati. Namun tidak semua yang kita alami dapat kita ingat dengan sempurna. Ada yang terlupakan, ada yang kita ingat dengan keliru, dan ada juga pengalaman yang tidak begitu berkesan sehingga tidak pernah kita lupakan. Tetapi hari ini kita diajak untuk mengingat sesuatu yang jauh lebih penting, mengingat perbuatan Tuhan. Pemazmur berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala." Mazmur 77 ayat 12. Perhatikan kata "aku hendak mengingat." Ini adalah sebuah keputusan pemazmur memilih untuk mengingat Tuhan, bukan hanya mengingat masalahnya. Mengapa kita perlu mengingat perbuatan Tuhan? Seringkali manusia lebih mudah mengingat masalah daripada pertolongan Tuhan. Ketika mendapat masalah kita berkata, "Tuhan, mengapa ini terjadi?" Ketika doa belum dijawab kita bertanya, "Tuhan, apakah masih mendengarkan?" Ketika jalan hidup terasa berat, kita mulai lupa bahwa sebelum Tuhan sudah berkali-kali menolong kita. Padahal kalau kita berhenti sejenak dan melihat ke belakang, kita akan menemukan banyak alasan untuk berkata, "Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya." Mungkin kita pernah melewati masa sulit, mungkin pernah menangis, mungkin pernah kehilangan sesuatu, mungkin pernah merasa tidak punya jalan keluar. Tetapi hari ini kita masih berdiri. Mengapa? Karena ada tangan Tuhan yang memelihara. Kadang-kadang pertolongan Tuhan tidak datang dengan cara yang kita harapkan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada pertolongan Tuhan yang kita lihat. Ada pertolongan Tuhan yang baru kita sadari setelah semuanya berlalu. Jangan mengingat kehebatan manusia, ingatlah kebaikan Tuhan. Ada bahaya ketika manusia terlalu banyak mengingat apa yang telah dilakukannya sendiri. Aku telah berhasil, aku yang bekerja keras, aku yang hebat, aku yang membuat semuanya terjadi. Jika kita hanya mengingat keberhasilan diri sendiri, hati kita dapat jatuh ke dalam kesombongan. Sebaliknya, jika kita juga bisa mulai menyembunyikan kelemahan dan kesalahan kita supaya terlihat baik di depan orang lain. Dari sinilah berbagai masalah dapat berkembang, iri hati, kecemburuan, persaingan, kemunafikan, bahkan keinginan untuk menguasai orang lain. Karena itu sejarah kehidupan kita janganlah menjadi cerita tentang betapa hebatnya saya. Biarlah menjadi cerita tentang betapa baiknya Tuhan kepada saya. Ketika kita berhasil, kita berkata, "Puji Tuhan." Ketika kita menerima berkat, kita berkata, "Ini karena kemurahan Tuhan." Ketika kita melewati masalah, kita berkata, "Tuhan sudah menolong saya sampai di sini." Sikap seperti ini menjaga hati tetap rendah. Belajar dari sejarah. Mazmur 77 tidak hanya berbicara tentang pengalaman pribadi. Pemazmur mengingat perbuatan Tuhan dari zaman dahulu. Mengapa? Karena sejarah menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita menerima warisan cerita dari orang-orang yang hidup sebelum kita. Kita membaca bagaimana Tuhan menolong umatnya. Kita melihat bagaimana Tuhan memimpin Abraham. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Musa. Kita melihat bagaimana Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Kita melihat bagaimana Tuhan memelihara umatnya di padang gurun. Kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan ketika manusia merasa tidak berdaya. Semua itu mengajarkan kita satu hal. Tuhan yang bekerja pada masa lalu adalah Tuhan yang tetap berkuasa pada hari ini. Karena itu jangan biarkan generasi berikutnya hanya mendengar cerita tentang keberhasilan manusia. Ceritakan kepada anak-anak kita, dulu Tuhan menolong keluarga kita. Dulu Tuhan membukakan jalan ketika kami tidak tahu harus berbuat apa. Dulu Tuhan memberikan kekuatan ketika kami hampir menyerah. Dengan demikian, anak-anak kita belajar bukan hanya mengenal sejarah, tetapi mengenal Tuhan yang bekerja di dalam sejarah. Apa yang kita wariskan kepada generasi berikutnya? Pertanyaan penting bagi kita, apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita?
Apakah hanya harta? Apakah hanya rumah? Apakah hanya pendidikan? Apakah hanya nama baik? Semua itu penting, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, kesaksian tentang kesetiaan Tuhan. Bayangkan seorang anak mendengar dari orang tuanya, "Anakku, ketika kami tidak punya jalan, Tuhan membuka jalan. Ketika kami kekurangan, Tuhan mencukupkan. Ketika kami sakit hati, Tuhan menguatkan. Ketika kami takut menghadapi masa depan, Tuhan memberikan keberanian." Cerita seperti itu akan tertanam dalam hati seorang anak. Suatu hari ketika anak itu menghadapi masalah, ia dapat berkata, "Kalau Tuhan menolong orang tuaku dahulu, Tuhan juga akan sanggup menolong aku." Itulah warisan iman. Jangan biarkan masa lalu menjadi alasan untuk sombong. Mengingat masa lalu bukan berarti membanggakan diri. Kita boleh mengingat keberhasilan, tetapi jangan lupa siapa yang memberikan kesempatan. Kita boleh bersyukur atas pencapaian, tapi jangan lupa siapa yang beri kekuatan. Kita boleh menikmati hasil kerja keras, tapi jangan lupa bahwa kehidupan dan kemampuan untuk bekerja juga adalah pemberian Tuhan. Karena itu ketika kita melihat perjalanan hidup kita, jangan hanya berkata, "Lihat apa yang sudah saya capai," tetapi katakan, "Lihat betapa banyak Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya." Kalimat itu mengubah kesombongan menjadi ucapan syukur. Mengingat Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi masa depan. Saudara-saudari, mengapa kita perlu mengingat masa lalu? Bukan supaya kita hidup terus di masa lalu. Kita mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu supaya kita mempunyai iman menghadapi masa depan. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi persoalan. Besok kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita dapat melihat ke belakang dan berkata, "Tuhan sudah menolong saya sampai hari ini." Jika Tuhan sudah menolong kita melewati kemarin, kita dapat percayakan hari esok kepadanya. Itulah iman. Iman bukan berarti kita tahu semua yang akan terjadi. Iman berarti kita mengenal siapa yang memegang masa depan kita. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bukan untuk mencari pujian manusia. Kita bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, kita mendidik anak-anak untuk Tuhan, kita mengurus keluarga untuk Tuhan, kita menolong orang lain untuk Tuhan. Bahkan pekerjaan yang kelihatannya sederhana dapat menjadi pelayanan ketika dilakukan dengan hati yang benar. Karena itu, jangan terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia. Manusia bisa memuji hari ini dan besok melupakan kita. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kesetiaan. Tuhan melihat air mata yang tidak diketahui orang lain. Tuhan melihat perjuangan yang tidak mendapat tepuk tangan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan anak-anaknya. Saudara-saudari kasih Tuhan, Mazmur 77 ayat 12 mengingatkan kita, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan." Mari kita membuat keputusan hari ini. Jangan hanya mengingat masalah, ingatlah pertolongan Tuhan. Jangan hanya mengingat kegagalan, ingatlah kasih karunia Tuhan. Jangan hanya mengingat apa yang telah kita lakukan, tapi ingatlah apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan jangan hanya menyimpan kesaksian itu untuk diri sendiri. Ceritakanlah kepada generasi berikutnya. Biarlah anak-anak kita tahu bahwa keluarga mereka pernah mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah generasi yang akan datang tahu bahwa Tuhan tetap setia. Suatu hari nanti, ketika zaman kita menjadi sejarah, biarlah orang-orang yang datang setelah kita tidak hanya berkata, "Mereka pernah hidup pada zaman itu." Tetapi kiranya mereka berkata, "Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengingat kebaikannya dan mewariskan iman kepada generasi berikutnya." Dan ketika kita melihat seluruh perjalanan hidup kita, kiranya bukan kesombongan yang muncul dalam hati, melainkan ucapan syukur. Tuhan ternyata begitu baik. Terima kasih karena Engkau telah menuntun saya sampai hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami ketika kami lebih sering mengingat masalah daripada pertolongan-Mu. Ajar kami untuk selalu mengingat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tolong kami agar tidak menjadi sombong atas keberhasilan, tetapi kami selalu mengembalikan kemuliaan kepada-Mu. Berikan kami hati yang rendah, penuh syukur dan setia. Tolong kami supaya dapat mewariskan iman dan kesaksian kebaikan-Mu kepada anak-anak kami dan generasi yang akan datang. Dan apapun yang kami kerjakan, kiranya kami melakukannya dengan segenap hati hanya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mengingat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.